kembali lagi di ibadah sekolah minggu hari ini bersama Kak Desi dan Oke, adik-adik di rumah pasti udah pada nungguin kan ibadah sekolah minggu hari ini. Oke adik-adik semuanya bangkit berdiri, kita mau nyanyi Hari Ini Kurasa Bahagia. Terus adik-adik ikutin gerakan kakak Nathan ya. Siapa coba? Angkat tangannya. Oke, pasti adik-adik di rumah penuh dengan ucapan syukur. Kalau gitu kita mau nyanyi Hatiku Penuh Nyanyian. Raja segala raja.
untuk tarik nafas, terus buang pelan-pelan. Oke, semuanya udah tenang. Sekarang kita mau siapin hati kita mau masuk ke dalam penyembahan. Kita mau katakan selamat pagi Bapak. Semuanya gak ada lagi yang bercanda, semuanya lebih fokus lagi untuk menyembah Tuhan. Kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Kami senang sekali Tuhan bisa sekolah minggu hari ini dengan penuh sukacita. Tuhan berkati ibadah ini. Kami mau mendengar firman Tuhan. Biarkan firman yang boleh kami dengar, boleh kami hidupi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik semuanya silakan duduk. Halo adik-adik. Cerita hari ini berjudul Free Gift, hadiah gratis. Cerita hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 8 ayat 5 sampai 25. Pesan hari ini adalah mengenal Tuhan merubah hidupku. Peter dan Maria menangkap ulat yang menyeramkan yang merayap dan memasukkannya ke dalam toples kaca besar. Maria menambahkan tongkat kecil supaya ulat itu bisa merangkak. Setiap hari Peter dan Maria membawa daun untuk memberi ulat itu makan. Suatu hari mereka melihat ulat itu membungkus dirinya dengan benang sutra. Setelah beberapa saat semuanya tertutup dan tergantung di tongkat, ibu memberitahu mereka bahwa ulat itu berada dalam kepompong. Setelah beberapa hari, Peter dan Maria melihat sesuatu yang sangat istimewa. Kepompong terbuka dan keluarlah seekor yang cantik, tapi kupu-kupu. Wah,
perubahan yang luar biasa dari ulat yang menyeramkan dan merangkak menjadi kupu-kupu. Kisah Alkitab hari ini menceritakan tentang beberapa orang yang berubah, tapi satu orang yang tidak berubah. Filipus menghirup udara pagi yang segar dalam-dalam. Wah, bagus banget untuk hidup. Sangat menyenangkan bisa bekerja untuk Tuhan hari ini. Filipus melihat sekelilingnya. Para pedagang sedang mendirikan tenda di pasar. Dan segera para wanita mulai berbelanja hari itu. Pria dan wanita tersenyum kepada Filipus dan menyapanya saat mereka lewat. Dan Filipus tersenyum kembali. Kota itu adalah tempat yang berbeda sekarang. Orang-orang sudah mendengarkan dengan seksama pesan yang Filipus telah khotbahkan. Mereka sudah mendengarkan, percaya, dan dibaptis. Mereka sudah melihat mujizat yang jadi dalam nama Yesus. Banyak sekali setan-setan keluar dari orang banyak. Banyak orang yang sakit disembuhkan. Banyak orang yang lumpuh bisa berjalan. Kota itu berbeda. Oke, orang-orang sekarang memiliki harapan dan kegembiraan dan alasan untuk hidup. Filipus menoleh dan melihat Simon mendekat. Simon sudah lama tinggal di kota itu. Simon dulunya adalah seorang penyihir atau pesulap. Orang-orang Samaria sangat takjub dengan tipuannya. Kalau dulu Samaria punya televisi, Simon pasti akan menjadi superstar. Simon sudah bergabung dengan orang-orang mendengarkan Filipus. Simon sudah melihat keajaiban dan Simon juga mau menjadi bagian dari keajaiban itu juga. Jadi Simon dibaptis dan tinggal dekat Filipus. Simon kagum pada keajaiban dan mujizat yang besar yang dilakukan Filipus dalam nama Yesus. Suatu hari, Petrus dan Yohanes tiba di Yerusalem. Filipus menyambut mereka dengan pelukan hangat. Senang sekali bisa melihat saudara-saudara seiman dalam Tuhan. Petrus dan Yohanes bergabung dengan Filipus dalam pelayanannya. Bersama-sama mereka meminta Roh Kudus untuk datang kepada orang-orang yang baru percaya seperti yang pernah Tuhan lakukan kepada orang-orang percaya di Yerusalem. Kemudian Petrus dan Yohanes meletakkan tangan mereka ke atas orang-orang percaya dan Roh Kudus turun ke atas semua orang kecuali Simon. Simon berpikir ini adalah tipuan paling rapi yang pernah dilihatnya. Simon ingin meletakkan tangannya pada orang-orang seperti itu. Simon menarik Petrus dan Yohanes ke samping dan mau menunjukkan dompetnya yang gendut. Simon berbisik, "Aku bisa membayar. Berikan kekuatan ini kepadaku juga." Muka Petrus berubah menjadi merah. "Kamu tidak memiliki bagian dalam pelayanan ini," seru Petrus. "Hatimu tidak benar di hadapan Tuhan. Bertobatlah dari kejahatan ini dan berdoalah kepada Tuhan. Mungkin Tuhan akan memaafkanmu karena memiliki pemikiran seperti itu." Alkitab tidak memberitahu kita apa yang dilakukan Simon, tetapi kita tahu bahwa Simon tidak paham hadiah gratis yang diberikan Tuhan. Simon tidak ingin Roh Kudus membantunya mengenal Tuhan yang benar. Simon mau memiliki Roh Kudus agar Simon bisa punya kuasa atas orang lain. Itu sebabnya Simon tidak berubah.
Adik-adik, mengenal Tuhan merubah hidup kita. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan yang barusan kita lihat dan dengar tadi, judulnya adalah hadiah gratis, ya. Itu nanti kalian bisa lihat dan baca di dalam Alkitab, yaitu di dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 5 sampai 25. Perjanjian baru. Ya. Firman Tuhan tadi menceritakan tentang penyiksaan yang dialami oleh anak-anak Tuhan. Penyiksaan seperti apa ya yang mereka alami? Yaitu mereka ada yang dibunuh, ada yang dilempar pakai batu, ada yang dipukul. Nah, karena mereka mengalami penyiksaan yang luar biasa, mereka terpencar adik-adik. Bukan berarti mereka kabur, tidak. Mereka terpencar, ada yang pergi ke Yudea, ada yang pergi ke Samaria. Sekalipun mereka mengalami penyiksaan, mereka tidak berhenti menceritakan Tuhan Yesus kepada orang lain. Di dalamnya juga ada murid-murid Tuhan Yesus melakukan, yaitu menceritakan firman Tuhan kepada orang lain, yaitu Filipus. Filipus menceritakan firman Tuhan di Samaria. Nah, di sana adik-adik banyak orang-orang menjadi percaya dan mereka mengalami kuasa Allah yang luar biasa. Terjadi mukjizat yang luar biasa. Salah satunya ikut selamat percaya kepada Tuhan, yaitu Simon si tukang sihir. Si tukang sihir itu adik-adik dia tadinya melakukan perbuatan yang jahat. Tetapi lewat firman Tuhan yang dia dengar, yang disampaikan Filipus, dia bertobat dan dia percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, murid-murid yang lainnya juga ikut di dalam memberitakan firman Tuhan, yaitu Petrus dan juga Yohanes. Nah, akhirnya Petrus, Yohanes dan Filipus mereka bersatu hati berdoa untuk siapa? Untuk anak-anak Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan. Supaya apa adik-adik? Supaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, adik-adik sekolah minggu, waktu mereka berdoa buat orang-orang yang percaya, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Simon si tukang sihir itu melihat, wow, keren, luar biasa. Aku mau dong membeli kuasanya Tuhan supaya aku juga bisa menumpangkan tangan kepada orang lain. Orang lain juga menerima Tuhan Yesus dan mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Tapi adik-adik, Simon Petrus mengatakan kepada si Simon tukang sihir itu, dia katakan kuasa Tuhan tidak dapat dibeli dengan uang. Karena kuasa Roh Kudus yang diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang percaya adalah pemberian Tuhan yang gratis. Tidak pakai uang, tidak perlu dibayar. Kuncinya cukup percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan memberikan Roh Kudus kepada orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, Allah memberikan kuasa Roh Kudus kepada orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik sekolah minggu, kuasa Roh Kudus adalah pemberian Allah. Pemberian yang diberikan dengan
gratis, tidak perlu dibayar. Itu diberikan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan yang diberikan kepada orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kuasa Roh Kudus itulah yang menuntun dia, yang menolong dia setiap saat supaya tidak lagi berbuat jahat. Jadi adik-adik, setiap kalian dapat menerima kuasa Roh Kudus, asalkan kalian benar-benar menerima Tuhan Yesus tinggal di dalam hidup kalian. Nah, adik-adik sekolah minggu, pasti semua kalian mau ya menerima kuasa Roh Kudus tinggal di dalam hidup kalian. Kuncinya hanya satu, terima Tuhan Yesus menjadi juru selamat dalam hidup kalian. Karena keselamatan yang Tuhan berikan adalah pemberian yang gratis. Nah, Kak De minta semua kalian ambil sikapnya untuk berdoa kepada Tuhan, membuka hati, menerima Tuhan Yesus tinggal di dalam hidup kalian. Begitu kalian menerima Tuhan Yesus menjadi juru selamat, Roh Kudus Allah berikan tinggal di dalam hidup kalian. Dan Roh Kuduslah yang mengajari kalian untuk berdoa. Roh Kuduslah yang mengajari kalian untuk membaca firman Tuhan, untuk menghafal firman Tuhan. Dan Roh Kuduslah yang menegur setiap orang yang percaya kepada Tuhan kalau dia berbuat jahat. Nah, adik-adik sekolah minggu, Kak Dewi minta semuanya sikapnya berdoa, kita mau membuka hati kita, menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Ya, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, ini kami anak-anak sekolah minggu. Sekalipun kami masih kecil-kecil, tapi kami Tuhan siap membuka hati kami, mengundang Engkau tinggal dalam hidup kami. Kami mau Engkau terus yang menjadi juru selamat untuk selama-lamanya dalam hidup kami. Tinggal selama-lamanya bertata di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan terus bekerja buat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Nah, adik-adik sekolah minggu, setiap kalian sudah membuka hati menerima Tuhan Yesus tinggal di dalam hidup kalian. Dan dia menjadi juru selamat untuk selama-lamanya dalam hidup kalian. Roh Kudus turun tinggal di dalam hati setiap kalian. Dan Roh Kuduslah yang senantiasa menuntun, mendukung kalian untuk terus melayani Tuhan. Amin adik-adik? Iya. Nah, adik-adik sekolah minggu, untuk hari ini PR yang Kak Dewi akan berikan buat kalian hafal dan kirim di dalam minggu ke depan. Coba buka Alkitabnya di dalam Perjanjian Baru 2 Korintus 5 ayat 17. Ayo dibuka. Iya, sudah ketemu? Iya, Kak Dewi baca, kalian ikuti Alkitabnya ya, di Alkitabnya ya. Ayat hafalan untuk minggu ini untuk semuanya, semua kelas. Baik itu yang belum sekolah dan belum bisa baca sampai kelas 6 SD.
Jadi minta tolong papa mama yang hebat, mari dukung anak-anaknya untuk membacakan firman Tuhan, untuk menyebutkan firman Tuhan. Sehingga anaknya diberkati Tuhan, orang tuanya juga diberkati oleh Tuhan. Iya. Perhatikan Alkitabnya ya, Kak Dewi baca 2 Korintus 5 ayat 17. Ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Ya, bisa ya? Nah, adik-adik sekolah minggu, sekarang saatnya kita mau melihat dan mendengar video ayat hafalan yang kalian sudah kirim. Mari kita menyaksikannya bersama-sama. Kisah Para Rasul 5 ayat 29 B. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Kisah Para Rasul 5 ayat 29 B. Makasih Kak, Shalom. Shalom Kak, hafalan minggu ini 1 Tesalonika 5 ayat 11. Karena itu nasihatlah seseorang akan lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. 1 Tesalonika 5 ayat 11. Makasih Kak. Shalom. Shalom Kak. Hafalan minggu ini enggak. Minggu ini 1 Tesalonika 5 ayat 7. Karena itu nasihatlah seorang akan yang lain dan saling membangunkan kamu seperti yang memang kamu lakukan. 1 Tesalonika 5 ayat 7. Terima kasih. 1 Tesalonika 5 ayat 11. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain. 1 Tesalonika 5 ayat 11. Terima kasih Kak. Shalom. Shalom, nama saya Karen Nala Pasariban yang hafalan minggu ini 1 Tesalonika 5 ayat 11. A. Karena itu nasihatilah Seseorang akan yang lain. 1 Tesalonika 5 ayat 11. A. Salam, ayat hafalan minggu ini 1 Tesalonika 5 ayat 11. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. 1 Tesalonika 5 ayat 11.
Tesalonika 5 ayat 11. Karena itu nasihatlah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. 1 Tesalonika 5 ayat 11. Terima kasih. 1 Tesalonika 5 ayat 11. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain. 1 Tesalonika 5 ayat 11. Shalom. 1 Tesalonika 5 ayat 11. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. 1 Tesalonika 5 ayat 1 Tesalonika pasal 5 ayat 11. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Terima kasih. Shalom Kak, ayat hafalan ini 1 Tesalonika 5 ayat 11. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. 1 Tesalonika 5 ayat 11. Terima kasih Kak Shalom. Shalom, nama saya Dela. Saya akan menghafalkan hafalan minggu ini. 1 Tesalonika 5 ayat 11. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. 1 Tesalonika 5 ayat 11. Terima kasih Kak, Shalom. 1 Tesalonika 5 ayat 11. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang kamu lakukan. 1 Tesalonika 5 ayat 11. Terima kasih. 1 Tesalonika 5 ayat 11a. Karena itu nasihatilah seseorang akan yang lain. 1 Tesalonika 5 ayat 11a. Terima kasih. Salam Kak, saya akan menghafalkan ayat minggu ini. 1 Tesalonika 5 ayat 11. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. 1 Tesalonika 5 ayat 11. Terima kasih. 1 Tesalonika 5 ayat 11. Karena itu nasihatilah seseorang akan yang lain dan membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. 1 Tesalonika 5 ayat 11. Terima kasih. Wow, luar biasa adik-adik sekolah minggu. Kak Dewi bangga dan terharu melihat kalian ya, yang sudah berjuang, berusaha dengan sungguh-sungguh membaca dan menghafal firman Tuhan. Yang kecil-kecil juga tidak ketinggalan. Terima kasih banyak Papa dan Mama yang senantiasa mendukung anak-anaknya menghafal firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, kalian yang menghafal, yang mendengar dan melihat kalian juga diberkati.
Jadi jangan berhenti membaca dan menghafal firman Tuhan. Dan firman yang kalian hafal itu tidak akan hilang. Biar nanti 20 tahun kemudian usia kalian bertambah, firman Tuhan yang kalian hafal itu tidak akan hilang. Karena apa? Karena firman itu bekerja sampai kedalaman hati kalian. Untuk kalian terus berpegang di dalam Tuhan. Iya. Nah, sekarang kita mau melihat dan mendengar pengumuman yang akan disampaikan buat kita semuanya. Mari kita menyaksikan bersama-sama. Pengumuman sekolah minggu hari ini. Minggu 31 Juli 2022. Bagi adik-adik yang berumur 6 tahun ke atas sudah bisa hadir untuk ibadah sekolah minggu di gereja jam 9 pagi waktu Indonesia Barat di lantai dasar. Ingat ya, untuk hadir pastikan kamu sudah divaksin kedua dan pastikan kamu hadir dalam keadaan yang sehat ya. Bagi adik-adik bayi sampai balita dan yang tetap berada di rumah, kalian tetap bisa beribadah secara online melalui YouTube channel GKI Rehoboth Taman Wisma Asri jam 9 pagi juga. Untuk persembahan, adik-adik tetap dapat memberikannya dengan dua cara. Pertama, adik-adik bisa membawa persembahan ke gereja di hari Minggu dalam ibadah minggu atau di jam kerja dari jam 9 pagi sampai jam 2 siang, hari Selasa sampai dengan hari Jumat. Masukkan uang ke dalam amplop dan tulis persembahan sekolah minggu. Atau cara kedua, bisa minta tolong mama dan papa untuk mentransfer ke rekening gereja yang tertera pada layar ini. Dan ingat untuk mengkonfirmasi ke Kak Elmi. Kakak-kakak sekolah minggu dan gembala sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun buat kamu yang berulang tahun dalam minggu ini. Hari Rabu 3 Agustus ada Kakak Fani yang berulang tahun. Hari Senin 1 Agustus Yosef Yudhistira Aryo Bimo dan Maharaja Hafizka Immanuel. Hari Kamis 4 Agustus Maya Anggraini. Sabtu 6 Agustus Hansen. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Ayat hafalan minggu ini untuk semua kelas dari 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ingat, sebutkan alamat ayat hafalannya ya. Bagi adik-adik yang bayi sampai kelas balita, jangan ketinggalan. Kamu bisa minta tolong mama dan papa untuk bantu menghafal. Adik-adik, sekali lagi ingat untuk kirimkan video kamu menghafal ayat ke WhatsApp grup sekolah minggu dan juga fotomu waktu beribadah di rumah ya. Sekian pengumuman sekolah minggu hari ini. Tetap jaga kesehatanmu dengan sering mencuci tanganmu dengan sabun dengan air mengalir selama 20 detik. Makan makanan yang bergizi. Kalau keluar rumah selalu pakai masker dan tetap jaga jarak ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, sekarang kita mau berdoa buat teman-teman kita yang berulang tahun di dalam minggu ke depan. Nah, adik-adik yang berulang tahun, silakan bangkit berdiri di tempat. Kalau ada mamanya atau papanya, silakan tumpang tangan di atas kepalanya. Kita juga mau berdoa buat Kakak Fani yang selalu melayani kita lewat puji-pujian. Dia juga berulang tahun loh di dalam minggu ini. Ya, masih ingat kan Kakak Fani kan? Masih ingat wajahnya? Iya. Dia juga berulang tahun. Kita mau berdoa buat mereka yang berulang tahun. Nah, setelah nanti Kak Dewi mendoakan yang ulang tahun, Kak Dewi langsung mendoakan untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Yuk, kita berdoa sama-sama kepada Tuhan.
Tuhan Yesus, kami sangat berterima kasih. Kami bangga memiliki Engkau Allah kami yang hidup, yang sudah menjadi juru selamat dalam hidup kami. Tuhan, kami bersyukur bersama dengan Kakak Fani, kami bersyukur bersama dengan adik Joseph, kami bersyukur bersama dengan adik Immanuel, bersama dengan adik Maya dan juga adik Hansen. Tuhan berkati mereka semuanya, berkati pertumbuhan mereka, berkati kesehatan mereka, pertambah-tambahkan kepintaran. Mereka menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, anak-anak yang setia melayani Tuhan. Berkati juga mama papa mereka ya Tuhan, dengan sungguh dan setia mendidik mereka di dalam jalannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga bersyukur bersama-sama kepada Tuhan lewat penyertaan Tuhan di dalam ibadah pada hari ini. Kami diberkati lewat puji-pujian, kami diberkati lewat firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau setiap kami sekalipun kami masih kecil-kecil, pakai kami Tuhan seperti Engkau memakai Simon Petrus, Yohanes, Filipus. Kami mau menjadi anak-anak yang percaya sungguh-sungguh hanya kepada Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus yang Tuhan berikan tinggal dalam hidup kami, mengajari kami untuk melakukan yang benar, mengajari kami untuk setia berdoa, mengajari kami untuk setia membaca firman Tuhan dan menghafalkannya. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga mama papa kami, berkati pekerjaan usaha mereka yang berkenan kepada Tuhan. Berkati semua kakak-kakak sekolah minggu dengan setia mendidik dan mengajar kami. Terima kasih Tuhan, berkati juga pendeta Paul Paksoal dan juga pendeta Priscilla Paksoal yang Tuhan pakai dan tempatkan menjadi pemimpin di dalam gereja ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan memberkati dan melingkupi kami semuanya. Kami tutup ibadah sekolah minggu di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Haleluya, haleluya, amin. Iya, adik-adik sekolah minggu, hari ini telah selesai ibadah sekolah minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus selalu memberkati kalian semuanya. Sampai jumpa.